wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Longinus Lakaro Nascimento, sarjana teknik. Saya sering dipanggil Yogi Mento. Saya berasal dari Kabupaten Belu. Dan saat ini saya bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu. Oke, baik teman-teman. Ini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya selama mengikuti Latsar tahun 2025. Selama Latsar yang pertama itu saya banyak mengenal teman-teman dari kabupaten lain, karena di gelombang 4 kami tergabung dari 3 kabupaten, Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sika. Jadi kami semua dibagi dalam 3 kelompok. Dalam satu gelombang itu ada 3 kelompok sampai 4 kelompok. Nah, kebetulan saya tergabung bersama teman-teman dari Kabupaten Ende dan Sika. Jadi itu banyak sekali pengalaman yang saya dapat, mulai dari teman-teman yang baru, terus ini mentor atau pemberi materi dari BKPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya kita masuk dalam pengalaman saya, dalam hal ini soal materi. Dalam mengikuti Latsar itu kita mendapat beberapa materi seperti wawasan kebangsaan, membela negara, isu-isu kontemporer, dan juga nilai-nilai dasar menjadi seorang ASN yang berakhlak. Nah, untuk materi wawasan kebangsaan itu dia menyangkut cara pandang kita sebagai warga negara Indonesia, memandang terhadap diri kita, terhadap lingkungan, di mana kita selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi intinya begini, kita itu harus bangga menjadi bagian dari NKRI. Dan juga kita juga harus menjaga keutuhan bangsa. Meskipun ya kita saat ini menghadapi arus globalisasi yang cukup luar biasa dan juga era digital yang sangat-sangat luar biasa. Untuk materi yang berikutnya itu nilai-nilai bela negara. Nah, jadi bela negara itu tidak harus kita pergi pegang senjata, kita harus pergi perang. Nah, tidak. Cukup sederhana saja, seperti kita taat, disiplin, kemudian kita bekerja dengan baik, mencintai tanah air lewat profesi kita. Kita juga merupakan bentuk bela negara. Semua warga negara itu bisa berkontribusi. Misal taat berlalu lintas, taat membayar pajak, itu sudah menjadi sikap atau contoh untuk kita bela negara. Oke, baik. Ini untuk materi yang berikutnya itu adalah nilai dasar menjadi seorang ASN yang berakhlak. Jadi di sini teman-teman, kita menjadi seorang ASN bukan hanya kita mendapat gelar ASN, tidak. Nah, jadi menjadi seorang ASN kita dituntut atau diminta untuk menjadi seorang ASN yang berakhlak. Jadi kita memberi contoh pada masyarakat. Jadi ASN itu memiliki pedoman sikap dan perilaku yang disebut berakhlak. Jadi yang pertama, berorientasi pelayanan. Jadi di sini kita diminta untuk mengutamakan kepuasan dari masyarakat tentang pelayanan kita. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu sikap yang harus kita buat adalah jujur, transparan, dan juga kita itu harus dipercaya. Artinya apa? Apa yang kita buat, orang lain bisa mempercayai kita, memberi tanggung jawab kepada kita. Kemudian kompeten. Kompeten di situ kita diminta untuk terus belajar dan belajar. Contohnya seperti ini, parang yang tumpul kalau diasah terus-menerus pasti akan tajam. Sama halnya dengan kita sebagai seorang ASN. Ketika kita terus belajar dan terus belajar, pasti kita akan mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan kita semakin luas. Kemudian yang berikutnya itu harmonis. Jadi seorang ASN kita harus harmonis. Dalam hal ini adalah apa? Kita harus menghargai sesama,
teman kita di tempat kerja, atasan, pokoknya kita itu saling menghargai, kemudian saling bekerja sama. Yang berikut adalah loyal. Loyal artinya kita itu dituntut untuk setia kepada bangsa dan negara. Menjadi seorang ASN itu tidak mudah. Kita harus loyal terhadap bangsa dan negara, terhadap tempat kita bekerja. Kemudian yang berikut, kita sebagai seorang ASN itu adalah kita harus adaptif. Adaptif dalam hal ini apa? Kita mampu untuk beradaptasi di setiap lingkungan di mana kita bekerja atau di mana saja kita berada. Jadi kita mampu untuk beradaptasi dengan situasi kondisi apapun yang ada saat itu. Kemudian yang berikut itu adalah kolaboratif. Kolaboratif itu kita diminta untuk selalu bekerja sama, baik dengan teman-teman di tempat kerja atau dengan instansi-instansi lain di daerah kita. Dalam hal ini untuk apa? Bekerja sama untuk kita bisa mencapai satu tujuan yang sama. Maka dari itu teman-teman, dengan kita menjadi seorang ASN, ketika kita sudah menerapkan nilai berakhlak ASN atau kita dapat menyelesaikan masalah organisasi dengan lebih baik. Dan kita meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kita. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah dengan kita memahami wawasan kebangsaan, bela negara, isu kontemporer, dan juga nilai-nilai ASN yang berakhlak, kita dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Seperti semboyan ASN adalah bangga melayani bangsa. Oke baik teman-teman, itu tadi sharing pengalaman latsar dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat ASN.